Bab 1171, Keluar Kota, 4 Klon. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Dengan berakhirnya pelelangan dan runtuhnya kelompok tentara bayaran Hammer, seluruh kota Raja Hantu benar-benar bertahan selama 3 hari tenang, dan pada hari ketiga, ketika fajar menyingsing di langit, kota Raja Hantu juga menggelar adegan-adegan drama yang mengejutkan. Di sebuah penginapan yang cukup mewah di kota Raja Hantu. Dong dong dong, Tuan Xiaoyan. Di luar sebuah kamar penginapan, seorang pria berpakaian kasual mengetuk pintu dengan lembut. Meskipun pria itu mengenakan pakaian sipil, auranya cukup keras, seperti seorang prajurit yang terlatih dengan baik. Siapa itu? Xiaoyan sedang memejamkan mata dan mengatur napasnya saat ini. Ketika dia diketuk seperti ini, dia tidak dapat menahan diri untuk membuka pintu dan bertanya. Tuanku, orang yang membawa mayat hidup pergi, ada sesuatu yang terjadi. Tuan kota secara khusus mengirim saya untuk memberi tahu Anda. Pria berpakaian preman itu berbisik di samping Xiaoyan, dan sebuah gulungan surat muncul di tangannya. Dalam surat ini, ada kekuatan isolasi yang agak tirani. Jelas, Deatwin juga takut dicegat oleh orang lain di tengah jalan, jadi dia melakukan upaya terakhir ini. Oh, 3 hari, apakah akhirnya ada gerakan? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tersenyum perlahan, dan mengambil surat itu dari tangan pria itu. Begitu, sampaikan terima kasih kepada penguasa kota untukku. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Harus, bawahan ini tidak akan mengganggu orang dewasa lainnya. Setelah pria berpakaian sipil itu selesai berbicara, dia segera menghilang, tampaknya kembali ke kehidupannya. Mencicit, Xiaoyan melihat sekeliling, dan ketika tidak ada seorang pun di sekitar, dia segera menempatkan kekuatan jiwa yang besar di kamarnya, lalu perlahan-lahan duduk. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Angin mayat hidup ini secara alami waspada. Xiaoyan berkata sambil memegang surat yang mencatat berita tentang daun mayat hidup. Buka dan lihatlah. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan kekuatan jiwa yang besar dan perlahan membuka surat itu. Pria misterius yang mengambil daun mayat hidup telah meninggalkan kota dan pergi dari 4 gerbang kota di selatan, utara dan barat masing-masing. Hanya saja keempat avatar itu cukup aneh, seolah-olah mereka persis sama, dan Anda tidak dapat mengetahui siapa tubuh utamanya. Di atas surat itu, 2 baris karakter besar perlahan berdiri di dalamnya. Apa? 4 avatar? Xiaoyan terkejut ketika dia melihat ini. Seni avatar hanya dapat dipadatkan dengan menggunakan semangat juang dan kekuatan jiwa, tetapi masing-masing memiliki kekurangannya sendiri. Ada terlalu banyak celah dalam avatar yang menggunakan doki yang dipadatkan, dan mudah untuk dilihat, adapun avatar yang dipadatkan kekuatan jiwa, kekuatannya sama dengan tubuh utama. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan jarang menggunakan klon jiwa alam kaisarnya. Kekuatan jiwa terlalu penting baginya. Belum lagi, identitas seorang apoteker saja membuat Xiaoyan cukup cemburu, jadi dia tidak sebagai upaya terakhir, Xiaoyan tidak berani gegabah menggunakan klon jiwa di tubuhnya. Medali alkemis orang ini palsu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan jiwa yang besar? Dan keempat avatar ini bahkan tidak bisa melihat melalui sikap penguasa kota. Xiaoyan bertanya-tanya, pergi ke gerbang utara. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu, pemakan jiwa di dalam tubuh berkata, Gerbang utara. Xiaoyan berkata dengan sedikit khawatir ketika dia mendengar kata-kata itu. Orang misterius ini jelas merupakan sempoa yang baik. 4 gerbang di utara, selatan, timur, dan barat kota Raja Hantu cukup berjauhan. Dengan peluang 1/4, tidak mengherankan jika Xiaoyan sangat ragu-ragu. Jangan khawatir, dia memiliki apa yang kutinggalkan padanya, dan dia tidak bisa lari jauh. Penguasa pemakan jiwa tersenyum. Kekuatan macam apa yang dimiliki oleh penguasa pemakan jiwa, dia secara alami memiliki cara untuk menghadapi orang setingkat ini, meskipun dia tidak bisa menembak, tetapi secara diam-diam melakukan beberapa cara untuk mendeteksi napas orang lain, itu jelas sederhana. Ini agak menarik. Xiaoyan selesai berbicara, merapikan sedikit, lalu dia mengenakan jubah hitam, dan penguasa api kuno berada di belakangnya, menyembunyikan napasnya dan menuju gerbang utara. Dengan penegasan dari pemakan jiwa, Xiao secara alami tidak khawatir akan salah. Tuan Kota, saya telah berhasil mengirimkan surat itu. Di rumah Tuan Kota,
pria yang baru saja mengirim surat itu berkata dengan hormat di depan angin mati. Itu bagus. Siapa bunga dari daun mayat hidup ini? Aku khawatir sekarang adalah pertarungan yang sebenarnya. Bai He, ayo pergi juga. Ketika mereka hampir bertarung, tidak perlu bagi keluarga Yu dan kelompok iblis gila untuk ada. Setelah angin mati selesai berbicara, lengkungan langka dan berbahaya muncul di sudut mulutnya. Tuan, Anda, dan Bai He, dengan penglihatannya, secara alami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Deatwin. Saya menyerap benda itu untuk sementara, dan sekarang saya berurusan dengan Yugan, saya khawatir saya bisa membuka 6 atau 4. Deatwin berkata sambil tersenyum. Tentu saja, mendengar ini, Bai He masih tertawa. Bai He dan Deat Feng memiliki persahabatan yang mendalam, dan Bai He secara alami tidak terlalu peduli dengan uang dan harta, jika tidak, dia tidak akan menjadi prajurit kecil di bawah Deat Feng selama beberapa dekade. Begitu suara itu jatuh, aura mereka berdua perlahan menghilang. Bersamaan dengan menghilangnya keduanya, masih ada puluhan sosok berpakaian hitam. Meskipun jumlah sosok-sosok ini sangat sedikit, kekuatan mereka adalah yang terendah, mencapai tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 1, dan bahkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Dosian Bintang 2, yang dapat dikatakan sebagai kekuatan penuh dari mansion Tuan Kota. Pria misterius yang membawa pergi daun-daun mayat hidup telah meninggalkan kota. Hanya ada 4 sosok di selatan, timur, dan barat laut. Aku tidak tahu tubuh asli siapa yang. Di kompleks keluarga Yu, 2 pria dengan aura ganas berkata perlahan. 2 pemimpin kelompok iblis gila, jangan tidak sabar. Yugan, yang duduk di tempat pertama, berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran kakak laki-laki Yu. Tanya kepala kelompok iblis gila. Pergi ke gerbang utara. Kami memiliki kecerdasan absolut, kami tidak mungkin salah. Awalnya kali ini, aku berencana untuk menggunakan daya tarik daun mayat hidup gelombang jika mereka dapat melihat tipu daya cloning pria misterius itu dan memusnahkan mereka semua. Jika mereka tidak bisa, itu akan membutuhkan banyak pekerjaan, tetapi itu tidak masalah. Setelah aku mendapatkan daun mayat hidup, mereka semua harus mati. Ayo pergi, 2. Setelah Yugan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju gerbang utara. Kakak Yu, jangan lupakan janji yang kau buat kepada kami. Kepala kelompok iblis gila itu mendengus dingin, bangkit dan mengikuti. Remunerasi itu tentu saja sangat diperlukan bagi kedua tuan. Tapi akulah yang mengatakan hal buruk di depan. Jika kalian berdua tidak berusaha sekuat tenaga untuk membodohiku, aku khawatir aku, Yugan, pasti tidak akan membuatnya lebih mudah. Yugan berkata sambil tersenyum dan pisau tersembunyi. Pasti, merasakan niat membunuh Yugan yang luar biasa, kedua bos itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Dan berkata, bagaimanapun, meskipun mereka berdua telah mencapai tahap akhir Dosian Bintang 2, mereka tidak diragukan lagi terlalu kecil dibandingkan dengan Yugan, tetapi mereka juga memiliki keterampilan untuk menekan bagian bawah kotak, jadi setelah bergabung, mereka secara alami tidak takut pada Yugan. Itu adalah kunci negosiasi mereka dengan Yugan. Hanya keluarga Yu dan Xiaoyan yang pergi ke gerbang utara pada saat yang sama. Adapun keluarga Qing dan keluarga Lei, meskipun mereka juga mengirim elit keluarga, mereka jelas tidak memiliki informasi yang akurat. Tebakannya salah. Keluarga Qing pergi ke gerbang selatan, dan keluarga Lei pergi ke tenggara. Kebetulan saja terhuyung-huyung dengannya. Puluhan pembangkit tenaga listrik di mansion Tuan Kota sangat cerdas, meskipun mereka tidak mengetahui tipu daya pria misterius itu, mereka mengikuti di belakang ketiga anggota keluarga Yu. Pada titik ini, ketiga kekuatan bertabrakan dengan pria misterius itu. Hehe, dasar idiot seperti kota Raja Hantu. Jangan bicara soal Yin Huntian, bahkan seluruh wilayah Li Hunyu, di mata kerajaan hantu kita, tidak ada apa-apanya. Ketika raja kita menyelesaikan rencananya, aku khawatir seluruh dunia hantu akan berada dalam kepemilikan kerajaan hantu kita. Hitung waktunya, Hun Hao seharusnya segera tiba di sini. Karena kalian dari kota Raja Hantu tidak menyerah, mari bermain denganmu. Kota Raja Hantu kita sudah terlalu lama terdiam, sudah waktunya bagi kalian untuk tahu seberapa kuatnya kita. Susu, seorang pria berjubah hitam di atas bukit perlahan mengeluarkan senyum aneh, dan setelah berbicara, kecepatannya melambat, seolah-olah dia berjalan sangat santai. Orang-orang ini, setelah beberapa saat, Xiaoyan diam-diam berdiri di sebuah bukit kecil di gerbang utara.
Kekuatan jiwa yang besar membuat Xiaoyan menyadari bahwa masih banyak kekuatan tirani yang tersembunyi di bukit ini. Di antara kekuatan-kekuatan ini, 3 dari keluarga Yu adalah yang paling kuat. Pada tahap awal petarung abadi bintang 3 Yugan, ditambah 2 orang kuat yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir petarung abadi bintang 2, barisan seperti itu dapat dikatakan mampu berjalan menyamping di kota Raja Hantu. Jika sosok di gerbang utara adalah tubuh asli pria misterius itu, orang ini pasti terlalu sombong. Xiaoyan tidak memikirkan hal lain untuk saat ini, tetapi hanya fokus pada sosok di atas bukit. Pada saat ini, di bukit kecil, seorang pria misterius berjubah hitam berjalan perlahan ke depan tanpa wabah atau api. Melihat penampilannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti pembangkit tenaga listrik dengan harta karun seperti daun abadi. Jika orang biasa mendapatkan daun mayat hidup, saya khawatir mereka hanya akan pergi dengan hati-hati, tetapi orang misterius ini baik, tetapi dia pergi dengan terang-terangan, dan melihat penampilannya, tampaknya kecepatannya sangat lambat dan tidak ada banyak kekhawatiran. Jika tidak memiliki latar belakang yang cukup, saya khawatir ada pukulan balik. Xiaoyan berkata perlahan, menyembunyikan sosoknya, tetapi dia tidak bermaksud untuk mengambil tindakan. Lagi pula, tidak ada satupun dari orang-orang kuat yang tersembunyi di sini yang dapat mengatasinya, jadi tentu saja siap untuk duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau. Tuan Kota, apa yang kita lakukan sekarang? Di sisi lain bukit kecil, angin kematian memimpin puluhan orang untuk bersembunyi secara rahasia. Bai He tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang ini berjalan keluar dari gerbang utara dengan mudah. Jika dia dibiarkan berjalan-jalan dan meninggalkan ruang lingkup manajemen kota Raja Hantu kita, aku khawatir itu akan merugikan kita. Tapi jangan khawatir, aku yakin seseorang lebih cemas daripada kita. Saat berikutnya, angin kematian tertawa. Dan saat suara angin kematian baru saja jatuh, tiba-tiba ada kekuatan rahasia yang mulai bergerak. Yugan, ada apa sekarang? Di balik sebuah batu, Yugan dan kepala kedua orang gila itu tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita membiarkannya berjalan seperti ini dan keluar dari lingkup pengaruh kota Raja Hantu kita, itu akan merepotkan. Lakukan. Saat berikutnya, mata Yugan memancarkan hawa dingin, dan dia berkata, daun abadi ini terkait dengan api abadi dari api suci, dan itu harus diperoleh apapun yang terjadi. Sabu-sabu. Begitu suara itu jatuh, 3 sosok Yugan tiba-tiba melesat keluar, memperlihatkan bentuk segitiga, mengelilingi pria misterius itu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Melihat ini, pria misterius itu tampaknya tidak memiliki rasa takut, dan suaranya bahkan penuh dengan lelucon. Serahkan daun mayat hidup, selamat untukmu. Yugan menatap tajam ke arah pria misterius itu, membuka mulutnya sedikit, dengan tekanan dari pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 3 dalam suaranya, tetapi yang membuatnya bingung adalah bahwa dia tampaknya tidak memiliki sedikit pun tentang pria misterius ini, kegunaan. Namun, yang membuat Yugan merasa aneh adalah bahwa bahkan kekuatannya sendiri di tahap awal pertempuran Dewa Bintang 3 tidak dapat melihat kekuatan spesifik orang misterius ini. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Satu adalah bahwa orang misterius ini jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dan yang lainnya adalah bahwa ada beberapa harta karun pada orang ini yang mengisolasinya dari penyelidikannya. Situasi orang misterius ini jelas yang kedua. Yang satu berada di tahap awal Dosian Bintang 3, dan yang lainnya berada di tahap akhir Dosian Bintang 2. Kuat itu kuat, tetapi jika kamu ingin menghentikanku, itu tidak akan cukup. Pria misterius itu berkata sambil tersenyum tipis. Harimau berwajah hitam, serigala berbekas luka, lakukanlah. Setelah Yugan selesai berbicara, guntur perak menyambar di sekujur tubuhnya, dan samar-samar bukit-bukit menjadi gelisah. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka adalah 2 pemimpin kelompok iblis gila saat ini, dan mereka juga merupakan kekuatan dari para dewa petarung bintang 2 yang terakhir. Yang pertama memiliki atribut api, dan yang terakhir memiliki atribut kayu. Jika kau ingin menangkapku hanya dengan kekuatan kecil ini, para ahli Yin Huntian milikmu terlalu imajinatif. Pria misterius itu mendengus dingin, dan kemudian tampak ada beberapa fluktuasi mengerikan yang perlahan muncul di jubah hitam itu. Cakar harimau, pukulan serigala, harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka saling memandang, dan segera di telapak tangan mereka, dendam merah menyala dan cian muncul, dan mereka tiba-tiba menyerang pria misterius itu.
Dengan serangan yang mengerikan seperti itu, bahkan seorang ahli abadi petarung bintang 2 akan terluka parah dalam sekejap. Sabu-sabu, cakar harimau berwajah hitam itu tampak sederhana, tetapi mengandung atribut api yang sangat besar yang dapat melawan kekuatan abadi. Tepat saat dia berjalan menjauh dari orang misterius itu, ruang di sekitarnya dipenuhi dengan kekeringan. Dan serangan serigala dari serigala berbekas luka itu penuh dengan vitalitas, tetapi serangannya sangat mengerikan seolah-olah membunuh vitalitas itu. Trik ukiran cacing kecil. Setelah pria misterius itu selesai berbicara, rantai hitam pekat yang besar tiba-tiba terbentang di bawah jubah hitam itu, dan kemudian di mata banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi, rantai itu langsung menembus serangan harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka. Ambil nyawamu. Tepat setelah mematahkan serangan keduanya, pria misterius itu tidak berhenti sama sekali, dan sosoknya tiba-tiba meledak dengan serangan yang lebih kuat bersama dengan rantai gelap gelombang, langsung menghadap keduanya. Serang, mundur, harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka itu layak menjadi orang kuat yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Hanya dengan melihat satu sama lain, kalian tahu bahwa rantai gelap di tangan orang misterius ini jelas tidak sederhana. Dua sampah ini, melihat ini, Yugan, yang sedang meramu jurus pamungkasnya, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Bagaimanapun, kalian berdua juga kuat di tahap akhir Dosian Bintang 2, dan kalian akan dipaksa terlihat seperti ini oleh seorang pria. Namun, yang tidak diketahui Yugan adalah bahwa meskipun kekuatan pria misterius ini hanya Dosian Perfection Bintang 2, hal yang paling menakutkan adalah rantai gelap di tangannya. Di atas rantai hitam pekat itu, ada banyak rune misterius yang cukup halus, dan rune itu seperti racun. Menyebabkan keduanya terganggu, jadi inilah alasan mengapa kedua harimau berwajah hitam itu diserang oleh orang-orang misterius dan mundur. Rantai, klan jiwa, dan Xiaoyan baru saja melihat rantai gelap yang digunakan oleh pria misterius itu, dan perasaan berat memenuhi hatinya. Mengingat bahwa Xiaoyan telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan klan jiwa ketika dia berada di benua Doki, dia secara alami dapat mengetahui sekilas bahwa taktik serangan yang digunakan oleh pria misterius di depannya ini tampaknya persis sama dengan klan jiwa, dan bahkan orang ini saat ini beberapa kali lebih kuat daripada pembangkit tenaga klan jiwa manapun yang pernah dia hadapi di masa lalu. Senior, orang ini, Xiaoyan dengan paksa menahan keterkejutan di tubuhnya, dan perlahan bertanya kepada Soul Eater di tubuhnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ketika Soul Clan berada di benua Doki, mereka penuh dengan kejahatan, dan Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika Soul Clan datang ke dunia 1000 besar, sifat mereka akan tetap tidak berubah. Klan jiwa yang kamu sebutkan seharusnya adalah 8 klan kuno di benua Dodi. Kata Soul Eater. Meskipun Lord of Soul Eater adalah orang dari dunia hantu, benua Dodi adalah wilayah yang sangat penting di dunia manusia, dan tentu saja dia mengetahuinya. Tepat sekali, jawab Xiaoyan. Aku tidak tahu apakah orang ini adalah klan jiwa, tetapi dia ternoda oleh energi hantu yang sangat kuat. Dia pasti orang dari dunia hantu. Mengenai klan jiwa yang kamu sebutkan, aku khawatir itu ada hubungannya dengan kekuatan di baliknya. Penguasa jiwa menggelengkan kepalanya. Bisakah kau tahu dari kekuatan mana dia berasal? Tanya Xiaoyan. Lagi pula, masih banyak kekuatan tirani di dunia hantu. Untuk saat ini aku tidak bisa. Tapi setelah bertarung dengan Yugan, aku bisa mengetahuinya setelah dia menunjukkan kartunya. Kata penguasa pemakan jiwa. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba menjadi pendiam. Tetapi Xiaoyan selalu merasa bahwa identitas klan jiwa ini tidak sederhana. Tuan, siapa orang ini yang begitu suci? Bai He, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Bai He bahwa dia mampu memaksa dua pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2 kemana-mana. Tidak tahu, tapi rantai yang dia gunakan seharusnya bukan barang biasa. Aku khawatir aku tidak bisa mengimbangi cara langsung yang menakutkan bagi jiwa seperti itu. Deathwind menggelengkan kepalanya. Setelah berbicara, suasana menjadi sunyi, karena pertempuran di lapangan menjadi semakin intens. Cak, suara benturan rantai logam terdengar sangat keras, memenuhi bukit di atas. Yugan, kita tidak bisa menahannya lagi.
Dan atribut api yang melawan kekuatan abadi pada harimau berwajah hitam itu benar-benar dikalahkan oleh serangan rantai pria misterius itu, dan akan segera dikalahkan dalam sekejap mata. Serigala bekas luka di samping tidak terlalu buruk. Meskipun dia adalah atribut kayu, kekuatan atribut kayu yang melawan makhluk abadi telah memberikan banyak kekuatan pertahanan, tetapi dalam menghadapi serangan langsung orang misterius itu terhadap jiwa, serigala bekas luka itu juga memiliki wajah yang jelek. Kekuatan jiwa tidak diragukan lagi yang paling sulit untuk diolah, dan juga yang paling lemah, tetapi itu yang paling penting. Ketika bertarung melawan orang, jika seseorang mengganggu kekuatan jiwamu, kamu tidak akan dapat melakukan keterampilan bertarung sekalipun, dan kamu hanya dapat menggunakannya sebagai karung pasir yang dapat diserang oleh orang lain. Pergi, biarkan aku datang. Setelah beberapa saat, ada medan guntur di sekitar batang pohon. Area medan guntur itu lebih dari 100 meter, dan itu penuh dengan guntur hitam. Kekuatan guntur hitam lebih kuat dari kekuatan atribut guntur perak biasa Fighting Immortal. Yugan menggunakan cara seperti itu, karena dia menyadari kesulitan orang misterius ini, dan dia tidak berani menyembunyikannya. Ular guntur datang ke dunia, musnahkan. Pada saat berikutnya, semua guntur di medan guntur 100 meter benar-benar menyatu menuju titik tertentu di bawah pengawasan publik, dan kemudian, seekor ular raksasa hitam dengan tubuh berukuran lebih dari 100 meter, voli muncul. Ki Cheng Ki, raksasa hitam itu mendengus pelan, dan napas Seon itu tidak salah lagi. Ia terbungkus guntur hitam, dan mata ularnya menatap pria misterius itu, seolah-olah memiliki spiritualitas. Serangan yang sangat kejam, tampaknya kekuatan Samsung Douxian milik orang ini tidak salah. Pria misterius itu tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika melihat ular raksasa hitam itu. Karena dengan indera penciuman pria berjubah hitam itu, ia dapat mencium aura berbahaya dari ular raksasa hitam itu, belum lagi guntur hitam yang sangat menyilaukan di sekitar ular raksasa itu. 1 mengunci langit, dan 2 mengunci tanah. Kunci jiwa, berikan dewa ini kunci. Dan pria berjubah hitam itu tidak mau kalah, ia berteriak keras, dan rantai hitam pekat di tangannya membengkak berkali-kali dalam sekejap, lalu meraung ke arah ular raksasa di langit. Rune pada rantai itu, bagaimana rasanya sedikit familiar. Sepertinya itu sedikit jejak asal-usul pria itu di kerajaan hantu. Sang pemakan jiwa berkata pada dirinya sendiri setelah melihat rune kecil pada rantai pria berjubah hitam misterius itu membengkak beberapa kali. Guntur adalah musuh bebuyutan dari atmosfermu yang menakutkan. Jatuh padaku. Melihat ini, Yugan tidak bisa menahan senyum yang sangat gila. Aura pada pria berjubah hitam ini sangat menakutkan, dan kekuatan gunturnya adalah kekuatan keteguhan dan musuh bebuyutannya. Tindakan orang ini sama saja dengan mengirimnya ke kematian. Apakah itu? Itu belum tentu benar. Namun, pria berjubah hitam itu mengabaikan harga diri Yugan dan langsung tertawa. Bum bum bum. Menghadapi napas ganas dari rantai hitam pekat itu, ular raksasa hitam itu tidak mau kalah. Dia membuka mulutnya, dan tiba-tiba muncul guntur hitam yang menyilaukan, lalu menggoyangkan tubuhnya yang besar dan melesat ke arahnya. Terobosan. Tersedak-tersedak. Suara ular raksasa menelan huruf ular dan suara logam rantai hitam bertabrakan bergema di atas bukit, dan keduanya membentuk serangkaian suara keras. Namun, ketika keduanya berada di jalan buntu, rune pada rantai hitam tiba-tiba jatuh samar, dan kemudian menyerang ular raksasa hitam. Orang ini akan kalah. Melihat kedua, pria di langit yang tampaknya berimbang, Deathwind, yang bersembunyi dalam kegelapan, tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana mungkin, serangan Yugan tidak. Baihe baru saja selesai berbicara, dan sebelum dia bisa menyelesaikannya, semburan riak energi yang menyilaukan meletus di langit. Sabu-sabu, ular raksasa hitam, yang berada di atas angin, langsung terjerat oleh rantai hitam legam. Baru saja, rantai gelap terjerat, dan rune hitam misterius pada rantai tiba-tiba jatuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saat berikutnya, semuanya melekat pada tubuh ular raksasa hitam. Ki. Ular hitam itu terikat padanya oleh rune hitam gelombang tiba-tiba, ular hitam raksasa itu mengeluarkan semburan jeritan yang sangat menyakitkan, bahkan guntur hitam yang awalnya merembes keluar dari tubuh ular hitam raksasa itu. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, ia hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin, merasakan pemandangan ini, Yugan, yang selalu bangga, tiba-tiba menjadi aneh. Susu, orang dari hari hantu, tidak lebih dari itu.
Itu benar-benar mengecewakanku. Orang-orang Yin Huntian hanyalah beberapa katak di dasar sumur. Pria berjubah hitam itu tampaknya telah menemukan pria kuat yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Tuan, Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika Yugan gagal, saya khawatir kita tidak akan bisa menahan orang ini dengan tenaga kita di sini. Seorang lelaki tua yang dihormati di sebelah Bai He tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ya, Deadwind mendengar kata-kata itu dan mengangkat tangannya dengan lembut. Pergi. Bai He melihat gerakan Deadwind, dan segera mengatakan apa maksudnya. Begitu suara itu jatuh, puluhan pria kuat tiba-tiba menunjukkan aura tirani, mencoba meledak dan menyerang pria berjubah hitam itu. Tunggu sebentar, energi di tubuh Yugan meroket hebat, apa yang terjadi? Saat berikutnya, tepat saat semua orang hendak memulai, mereka dikejutkan oleh kata-kata Deadwind. Bum bum bum. Di langit, ular hitam raksasa itu langsung tertusuk rantai, lalu rune hitam pekat itu berubah menjadi semburan asap hitam, meledak dengan riak energi yang menyilaukan, melesat dengan panik ke arah bukit-bukit ke segala arah. Tembak. Pada saat yang sama, momentum rantai itu masih belum melemah sama sekali, dan bersiul ke arah Yugan sendiri. Melihat penampilannya, dia ingin menggunakan kekuatan rantai itu untuk melenyapkan Yugan sepenuhnya. Kekuatan macam apa yang terbangun pada orang ini, begitu kuat. Dan Xiao Yan, yang berada di bawah, tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata. Kekuatan pria berjubah hitam itu pada dasarnya tirani. Bahkan jika dia sekuat bulu, dia dipaksa untuk menggunakan kekuatan yang lebih kuat lagi. Jika pria berjubah hitam ini adalah klan jiwa, saya khawatir jiwa klan seribu dunia yang hebat, dibandingkan dengan klan jiwa benua Doki, jauh lebih kuat. Ini adalah fluktuasi semangat juang. Tepat ketika Xiao Yan bingung, Soul Eater berkata dengan heran. Dengan mata Soul Eater Laolai, itu adalah saat ketika dia melihat Yugan tujuannya. Hahaha, tebasan tua. Awalnya, benda ini disediakan untuk menghadapi angin kematian, tetapi aku tidak menyangka kamu akan memaksanya keluar. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, tetapi permainan ini sudah berakhir. Yugan berdiri di langit, ledakan Yubo belum sepenuhnya menghilang, dan tawa gila tiba-tiba datang dari pusat ledakan. Hanya saja saat ini, aura Yugan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aura aslinya hanya dengan beberapa kekuatan guntur yang hebat, tetapi pada saat ini, auranya penuh dengan kekerasan, seperti binatang buas yang tak tertandingi, umumnya. Chok Chok. Rantai pria berjubah hitam itu dipegang oleh Yugan, dan dia terlempar dari tanah sesuka hati seperti anjing kudisan. Bum bum bum. Benturan yang mengerikan itu membuat rantai hitam legam itu melesat langsung ke tanah sejauh puluhan meter, dan ketika rantai itu baru saja menyentuh batang bulu itu, rune hitam pekat pada rantai itu benar-benar meleleh oleh batang bulu itu. Dan pergilah. Dan setelah menggunakan kunci jiwa untuk menghancurkan ular hitam raksasa Yugan, dia mencoba membunuh Yugan dalam satu gerakan dengan bantuan napas yang ganas itu, tetapi pria berjubah hitam, yang menjadi pemenangnya, tidak pernah menyangka bahwa bulu ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Hanya dengan satu pertemuan, dia langsung menghancurkan rantainya, dan bahkan rune misterius pada rantai jiwanya berubah menjadi bubuk oleh pukulan tadi. Puff! Dengan suara, darah hitam keluar langsung dari mulut pria berjubah hitam itu. Jelas, kunci jiwa itu memiliki hubungan rahasia dengannya. Sekarang rune pada kunci jiwa telah sepenuhnya dihapus oleh Yugan, dan pria berjubah hitam dia juga menderita luka dalam yang serius. Do Sol. Pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dengan sedikit kepahitan di sudut mulutnya, menatap ke langit, memancarkan aura yang ganas, seperti binatang buas yang perkasa seperti bulu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Aura Yugan pada dasarnya tirani, itulah sebabnya pria berjubah hitam ingin membunuhnya sekaligus. Dan dengan munculnya kekuatan semangat juang, pria berjubah hitam itu dapat merasakan bahwa bulu ini beberapa kali lebih kuat daripada saat dia bertarung melawannya sebelumnya. Ho ho ho, Yugan berada di udara. Pada saat ini, sebuah hantu muncul di belakangnya. Hantu itu melayang, membuatnya sulit untuk mengidentifikasi identitas aslinya, tetapi pupil matanya sangat merah. Orang ini benar-benar melahap semangat juang dengan paksa. Apakah kamu tidak takut diserang? Benar-benar gila. Harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan suara rendah. Jika benar-benar melahap semangat juang,
begitu kekuatan semangat juang digunakan, tubuh utama semangat juang juga akan melekat, dan penguasa kota sangat membantu, tetapi hantu seperti Yugan jelas disebabkan oleh serangan balik dari semangat juang. Situasi ini tidak diragukan lagi merupakan gejala sisa yang ditinggalkan oleh fagositosis paksa. Jiwa, pertarungan adalah hal yang paling jelas di antara pembangkit tenaga semangat juang. Dapat dikatakan tanpa ragu-ragu bahwa jika orang yang kuat di tahap awal dari peri petarung bintang 1 memiliki semangat juang, itu sudah cukup untuk dengan mudah mengalahkan peri petarung bintang 1 tahap menengah dari yang kuat. Itu adalah jenis penghancuran yang mudah dan tanpa usaha. Tidak peduli seberapa mengerikan pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Star Dosian, itu akan benar-benar dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik di tahap awal One Star Dosian dengan jiwa. Disinilah semangat juang kuat. Hanya saja ada banyak cara untuk melahap semangat juang, tetapi bulu di depannya menelannya seperti ini, jelas itu ditelan secara paksa, apakah itu penggunaan semangat juang atau beban pada dirinya sendiri, itu cukup banyak. Tetapi meskipun demikian, Yugan, yang telah menunjukkan kekuatan jiwa juang saat ini, ingin melenyapkan pria berjubah hitam itu, terluka parah. Bajingan sialan, kota raja hantu kecil di bawah langit yang gelap sebenarnya memiliki orang kuat yang melahap semangat juang. Salah perhitungan, pria berjubah hitam itu secara paksa menekan keterkejutan di tubuhnya dan mengucapkan kata demi kata. Sebagai kerajaan hantu tingkat tinggi, dia secara alami mengetahui kengerian semangat juang, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik setingkatnya tidak dapat melahap semangat juang. Kuat, pria berjubah hitam itu cemburu dan penuh kebencian, tetapi setelah mempertimbangkannya, dia pasti akan melarikan diri untuk sementara waktu. Belum lagi dia terluka sekarang, saya khawatir semangat juang orang ini bukanlah sesuatu yang dapat dia hadapi, belum lagi masih ada beberapa manusia dalam kegelapan. Menginginkan, saya hanya ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Setelah beberapa saat, Yugan tampaknya secara paksa menekan serangan balik semangat juang di tubuhnya, sehingga pupil berwarna darah terkunci pada pria berjubah hitam itu, dan aura yang sangat menakutkan dan ganas tiba-tiba meledak. Susu. Ditatap oleh aura kekerasan Yugan, bahkan jika dia sekuat pria berjubah hitam dengan semangat juang bintang 2, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Senior, dapatkah Anda memberitahu semangat juang macam apa ini? Xiao Yan bertanya, dia juga memiliki burung hantu abadi. Meskipun dia belum menelannya, Yugan tidak diragukan lagi adalah orang kuat pertama yang dia temui yang menggunakan kekuatan semangat juang. Tidak dapat melihat dengan jelas. Orang ini melahap semangat juang secara paksa, sehingga kekuatan semangat juang tidak dapat dikeluarkan sepenuhnya, dan saya perkirakan setiap kali dia menggunakan kekuatan semangat juang, dia harus menanggung penderitaan serangan balik semangat juang. Tapi semangat juang orang ini terlalu kecil dibandingkan dengan hantu mayat hidup gelombang. Di akhir kalimat, Soul Eater berkata, "Bum bum bum." Pada saat keduanya berbicara, sosok Yugan meroket, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, dan langsung muncul di depan pria berjubah hitam itu. Di telapak tangan yang besar, doki berwarna merah darah tiba-tiba mencengkeramnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tidak bagus. Ketika pria berjubah hitam itu melihat cakar berwarna merah darah menyerangnya, dia diam-diam terkejut, karena ada prestise yang tak terlihat pada cakar berwarna merah darah itu. Ki bertarung dalam tubuh tampaknya telah memadat, dan tidak dapat dimobilisasi. Puff! Begitu dia mengenai pria berjubah hitam itu, sosok pria berjubah hitam yang hendak melarikan diri di udara tiba-tiba menghantam tanah seperti meteorit, dan dampak yang mengerikan itu benar-benar mendorong tanah ke bawah selama puluhan kali. Meter, orang tua, serahkan daun mayat hidup itu. Kalau tidak, mati. Pria berjubah hitam yang tergeletak di lubang di tanah seperti anjing mati mencibir. Brengsek, bajingan, binatang kecil, Hun Hao, kamu masih menonton drama, dan kamu belum muncul. Bunuh dia untukku. Pria berjubah hitam yang terluka parah di dudu berkata dengan marah ke langit. Dan begitu suara pria berjubah hitam itu jatuh, langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah akan ada sesuatu yang muncul. Hehe, aku benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa 12 jiwa yang bermartabat juga akan dipukuli seperti ini oleh pembangkit tenaga Yin Huntian kecil. Seluruh langit menjadi gelap, dan senyum muram tiba-tiba muncul. Hun Hao, berhenti bicara omong kosong. Jika bukan karena daun mayat hidup di tubuhku, bagaimana mungkin aku bisa ditangkap oleh orang-orang ini?
Pria berjubah hitam itu tampaknya tidak menyerah dan menjelaskan. Kamu ambil daun mayat hidup dulu, dan aku akan menghentikanmu di sini. Suara muram itu keluar, suara muram itu jatuh, dan aura hitam pekat langsung menjerat pria berjubah hitam itu, jadi dia dengan cepat melarikan diri dari sini. He Fang Xiao Xiao, keluar dari sini. Yugan melihat daun abadi yang akan diserahkan terbang langsung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Napasnya bahkan lebih ganas, dan dia siap untuk mengejar dalam sekejap mata. Lawanmu adalah aku. Suara muram itu terdengar, dan kemudian Yugan dengan mudah dicegat. Bajingan, melihat bahwa tindakannya terhalang oleh udara hitam aneh ini, Yugan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti dan mengutuk. Aura hitam ini penuh dengan aura yang menakutkan dan menyeramkan, bahkan lebih menakutkan daripada Ki Hantu. Tidak heran Yugan akan menyerahkan daun mayat hidup, karena pria di depannya bahkan lebih menakutkan. Meskipun kamu memiliki semangat juang, aku melihat bagaimana penampilanmu sekarang. Memakan semangat juang secara paksa seperti ini bukanlah pemborosan hidup, dan kekuatan semangat juang yang dapat kamu kerahkan kurang dari 9 dari 10. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bagaimana kamu melawanku? Begitu dia selesai berbicara, tawa suram tiba-tiba muncul. Yang tercermin di pupil berwarna darah Yugan adalah sosok yang juga terbungkus jubah hitam, tetapi aura pada orang ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada pria berjubah hitam asli. Samsung Fighting Immortal. Meskipun Yugan berkata bahwa pupil matanya yang berwarna darah telah mengalami serangan balik dari semangat juangnya, dia masih terjaga, dan tentu saja dia menyadari kekuatannya. Bingo, tapi hadiahnya adalah mengirimmu ke neraka. Suara Hun Hao baru saja jatuh, dan tepat di bawah jubah hitam itu, 3 rantai hitam pekat dengan lengan tebal muncul secara langsung, dan kemudian dengan napas yang ganas, dia melancarkan serangan. Pada rantai gelap itu, ada rune misterius yang persis sama dengan rune milik pria berjubah hitam yang telah melarikan diri. Itu rantai lagi. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat ini. Jelas, rantai ini tidak asing baginya, dan itu adalah trik biasa dari klan jiwa. Ketika klan jiwa berada jauh di benua Doki, pendahulunya adalah tubuh jiwa, jadi mereka menggunakan kekuatan rantai untuk memburu tubuh jiwa, untuk melangkah ke alam jiwa kaisar dan menerobos kaisar Do, tetapi aku tidak mengenal klan jiwa di dunia besar ini. Sungguh luar biasa. Hun Hao, 12 jiwa, apakah orang-orang ini dari kerajaan hantu? Setelah berpikir sebentar, Master Soul Eater juga berbicara perlahan, suaranya penuh dengan hal yang tidak terbayangkan. Kerajaan hantu. Xiao Yan mengerutkan kening setelah mendengar ini. Kerajaan hantu tidak diragukan lagi adalah kekuatan paling misterius di dunia hantu. Bahkan orang besar seperti Soul Eater tahu sangat sedikit tentangnya, apalagi pembangkit tenaga listrik lainnya. Sepertinya klan jiwa yang kamu bicarakan tampaknya ada hubungannya dengan kerajaan hantu, jadi berhati-hatilah di masa depan. Jenis serangan berantai yang mereka gunakan juga berbahaya bagiku sekarang. Soul Eater berkata dengan ringan. Namun, Lord of Soul Eater juga bingung. Dia ingat bahwa penguasa tertinggi kerajaan hantu tidak terlalu kuat. Jika mereka adalah klan jiwa, mengapa dia tidak mengetahuinya saat dia bertanggung jawab atas domain Soul Eater? Kerajaan hantu ini jelas tidak dapat dipisahkan dari klan jiwa, tetapi sulit untuk mengatakan apa hubungannya. Mari kita kejar dulu pria berjubah hitam itu. Daun mayat hidup memang ada padanya, dan aku meninggalkan sesuatu padanya tadi. Xiao Yan tersenyum. Begitu kata-kata itu terucap, Xiao Yan menghilang di sini. Kekuatan jiwa Xiao Yan sangat besar. Selama dia bukan pria kuat yang menguasai kekuatan jiwa, dia tidak akan bisa menemukan tanda jiwa yang ditinggalkan Xiao Yan pada pria berjubah hitam itu. Tuan Kota, apa yang harus aku lakukan sekarang? Bai He tidak bisa menahan cemberut ketika melihat situasi yang berubah cepat ini. Kita tidak bisa menghancurkan segel daun mayat hidup, jadi tidak ada gunanya untuk mendapatkannya kembali. Dan melihat penampilannya, itu jelas bukan. Kekuatan kecil di belakang pembangkit tenaga listrik Dosian sempurna bintang 2 dan pembangkit tenaga listrik Dosian bintang 3. Mari kita awasi Yugan dan harimau berwajah hitam dan serigala berbekas luka. Begitu mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran melawan pembangkit tenaga listrik misterius Samsung Dosian, mereka akan benar-benar musnah dengan segala cara. Selama mereka dilenyapkan, kekacauan di kota Raja Hantu kita akan hilang dengan sendirinya. Kata angin mati,
ekspresinya penuh keseriusan. Baiklah, setelah angin mati selesai berbicara, semua orang berdiri dalam barisan. Bajingan, melihat 3 serangan rantai besar yang datang, Yugan menahan amarah di dalam hatinya dan berteriak keras, tetapi dia tidak berani ragu, aura kekerasan masih mengalir di sekujur tubuhnya, lingkaran energi merah beriak dengan keras kepala menahan serangan 3 rantai. Saya pikir kekuatanmu juga berada di tahap awal Dewa Pertarungan Bintang 3, tetapi sumbermu rusak, jadi kamu tidak dapat melangkah ke Dewa Pertarungan Bintang 3 sepanjang hidupmu. Agaknya alasan ini adalah akibat dari menelan paksa semangat juang. Hun Haohe tersenyum tanpa tergesa-gesa. Aku datang ke sini terutama untuk mendukung jiwa Wuya. Selama jiwa Wuya membawa kembali daun mayat hidup, maka tuan mereka secara alami akan memiliki cara untuk menemukan api mayat hidup. Ketika mereka memiliki api mayat hidup, mereka memiliki kekuatan kerajaan hantu. Itu dapat digambarkan sebagai 1000 mil dalam sehari. Bajingan tua, kau akan membayar harga untuk kebodohanmu. Yugan tampaknya berusaha sekuat tenaga untuk menekan serangan balik semangat juang di tubuhnya, jadi dia hanya bisa bertahan secara pasif. Apakah pertahanan dibutuhkan sebagai serangan? Tapi aku tidak akan memberimu kesempatan. Daun abadi adalah milik kita, dan siapapun yang mengetahuinya harus mati. Juga, semangat juangmu sangat lemah, tetapi aku juga menginginkannya. Di akhir kalimat, suara Hun Hao tiba-tiba dipenuhi dengan sedikit keserakahan. Tidak ada kekuatan khusus dari semangat juang. Kekuatan semangat juang tergantung pada kekuatan tuannya, tetapi setiap orang hanya dapat melahap satu semangat juang sepanjang hidupnya. Semangat juang gelombang hanya bisa menatap kosong, itulah sebabnya ke-12 jiwa mereka masih belum memiliki semangat juang. Mereka tidak memandang rendah semangat juang yang lemah seperti Yugan, jika tidak, dengan status mereka di kerajaan hantu, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan semangat juang setingkat ini? Tetapi mereka memiliki ambisi besar dan telah menunggu roh yang lebih kuat dari semangat juang. Melahap semangat juang yang kuat dan meningkatkan kekuatan mereka dengan kelipatan geometris adalah ambisi mereka. Kelahiran jiwa juang mirip dengan api suci, tetapi berbeda dari api suci, tetapi agak sama dengan binatang buas, karena jiwa juang adalah makhluk yang lahir dari aura langit dan bumi, mirip dengan api suci langit dan bumi, tetapi berbeda dari dunia. Monster umumnya adalah daging dan darah, dengan kesadaran dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Sementara api suci adalah perwakilan utama dari atribut api, semangat juang jauh lebih berisik. Paling banter, itu tidak semurni dan sekuat api suci. Di antara roh-roh petarung, ada juga klasifikasi yang jelas, dari yang tinggi ke yang rendah, mereka dibagi menjadi roh-roh petarung biasa, roh-roh petarung spiritual, roh-roh petarung tanah, roh-roh petarung surgawi, dan bahkan jiwa-jiwa dewa yang hanya ada dalam legenda. Dan hantu mayat hidup di tubuh Xiaoyan, bahkan Xiaoyan tidak mengetahuinya, itu adalah makhluk yang kuat di puncak jiwa petarung tingkat bumi. Selamat Hari April Mop untuk semua orang. Di awal bulan, bahkan jika Anda bekerja keras, Anda harus menonton 3 lagi. Minta izin bulanan saya akan menyelesaikan ujian pada akhir bulan ini, dan saya akan bersenang-senang. Pada saat itu, apakah kamu ingin menonton 3 atau 4 film sehari? Ini masalah.